cewek tuh nggak mungkin bisa jadi CEO perusahaan yang omsetnya puluhan miliar. Kantornya 15M, karyawan 300 orang lebih, itu nggak mungkin sih menurut gue sih. Tapi sebelum kalian ngejudge, itu basically dia guys. Jadi kenalin dulu, ini Sheni dari CEO dari The New CEO of Agate. Kenalin diri dulu dong Sheni. Kita kan udah ngobrol lama nih, tapi audiens kayaknya nggak pernah. Lu kan gak publik ya sebenarnya ya? Iya. Okay. Gue malu-malu sih anaknya. Malu-malu. Itu pencitraan gitu. Kenalan dulu dong. Siapa dong Sheni ini? Thank you Mon buat waktunya. Halo, saya Sheni. Sekarang dipercaya jadi CEO dari Agate. Agate itu perusahaan game. Saat ini yang paling besar di Indonesia. Terus gue sebenarnya like the whole career itu di Agate sih, di game. Dari lulus gitu ya? Bahkan even before lulus gitu. Before lulus tuh di Agate? Ketika masa muda dulu lah, ya. Oke. Gue denger advisor Agate ganteng ya? Siapa ya itu namanya? Siapa ya? Aduh, kacau. Ya, banyak yang gak tahu loh, kayak dulu tuh kalau di industri game, orang-orang yang suka game, orang suka tech, itu tuh biasanya pasti denger Agate. Gue dari gue kayak kuliah tuh gue denger Agate, itu siapa gitu. Tapi sebenarnya orang tuh nggak tahu Agate tuh, setelah gue ngobrol sama lu ya, orang tuh kayak bener-bener tahu Agate tuh apa. Kenapa bisa sampai punya, kenapa bisa, itu kantornya tuh keren banget guys. Kantornya tuh worth 15M, menaungi 300 karyawan lebih, dan itu keren banget gitu. Thank you, gak sia-sia berarti. Gak sia-sia, sumpah keren banget. Nanti gue kasih lihat di video ini kayak real kantornya kayak gimana, tapi itu keren banget sih. Nah orang tuh nggak tahu sebenarnya real bisnis Agate itu apa sih sampai bisa punya omset puluhan miliar, klien dari Singapura, UK, US, Indonesia, mostly gitu. Orang kiranya game company, gamenya mana gitu misalnya. Yeah. Nah jadi sebenarnya Agate itu ngapain gitu? Kita sebenarnya dari dulu 2009 sampai sekarang tuh memang fokusnya adalah mengembangkan game. That's it sih sebetulnya. Jadi benang merahnya dari dulu sampai sekarang masih itu. Intinya ngembangin game. Mengembangin game. Cuman memang dari dulu beda-beda lah ya, dari sisi platform, dari sisi bisnis model, dari sisi jenis game yang di-develop juga berbeda gitu. Mungkin kalau dulu lebih banyaknya yang kayak buat advertising purpose gitu loh, yang kayak buat game lucu-lucuan kayak kompetisi gitu-gitu. Terus habis itu makin kesini kita kayak 2018-an mulai rilis pertama game konsol kita nih yang pertama. Dan juga di Indonesia juga kayaknya salah satu yang pertama lah gitu rilis game di konsol kayak Nintendo Switch, PlayStation. Soalnya gitu. tuh nggak gampang dan nggak murah kan? Nggak murah dan betul dan nggak segampang itu juga ya, karena kan butuh akses khusus kayak buat abis sekian M kan kalau nggak salah. Yes. Nah itu gila sih, kayak pertama orang banyak nggak tahu kayak developer game tuh basically game development company itu gak 100% harus kayak bikin game sendiri gitu. Karena kita kemarin pas bahas Agate bisa grow kemana, kita nge-benchmark salah satu company gitu, namanya Psyonix ya kan. Yeah. Ini mungkin teman-teman yang gamer harusnya tahu gamenya Rocket League. Game itu terkenal banget. Gue main di HP yang side swipe sama Gio, kita cupu-cupu gitu, tapi oke lah, kita lumayan menang lah di gitu. Nah ternyata dia tuh sebelumnya nggak punya game sendiri. Iya, sebelumnya tuh dia kayak apa tuh namanya outsourcing apa consulting ya? Iya, jadi kayak kontraktor untuk IP orang gitu kan. Nah, outsourcing. Soalnya kan banyak perusahaan-perusahaan game di luar gitu misalnya, mereka bikin banyak game tapi nggak selalu punya resource-nya, jadi mereka hire perusahaan-perusahaan gitu. Betul. Dan karena kan game itu butuh ratusan orang gitu kan, bahkan ribuan orang gitu. Jadi ya ada juga bisnisnya besar juga sebenarnya untuk di outsource gitu. Orang tuh nggak tahu ya sebenarnya kayak bikin game tuh kayak mahal tau. Mahal bener, kaget kok. Tahu. Diablo Immortal setahu gue $100 juta. Ya, at least itu. At least, serius? At least serius ya. $100 juta. Karena kan terus dia ada update konten terus, fiturnya di-update terus ya. Jadi ya lifetime cost-nya pasti lebih di atas itu. Nah jadi Agate tuh ambil market itu sebagai kayak B2B outsourcing business gitu. Dan kliennya udah banyak banget. Kliennya udah banyak, betul. Klien paling gedenya gue denger kayak even 2 digit miliar lah ya. Ya, itu dari Indo bukan ya? Dari Indo sih itu. Itu Indo ya? Oke, bagus. Karya anak bangsa. Oke. Terus ceritanya gimana sampai lu bisa jadi kayak new CEO-nya Agate, dan jujur ya, di dunia gaming, tech dan lain-lain, cewek tuh gak banyak. Apalagi cewek jadi leader. Kan ya? Ya, betul. Itu ceritanya gimana sampai lu bisa kayak gitu? Ceritanya sebenarnya memang dari dulu, kan kalau awalnya sih gue programmer lah ya, lebih teknis gitu. Oh lu programmer? Oke, sama gue juga. Oke, jadi
CEO X programmer. Oke. Sama ya. Terus mungkin semakin berjalannya waktu gue ngerasa kalau kayaknya strength gue tuh lebih ke people relationship gitu, terus bangun relasi ya baik sama eksternal dan internal, dan juga coordinating lah ya, mungkin karena perempuan juga seneng nge-organize gitu. Perempuan suka ngatur orang. Jadi itu statementnya. Ya. Oke. Terus mohon maaf ya tim. Terus ya tadi gue kayaknya menyadari kayak strength gue not really di technical lah gitu kan. Terus akhirnya gue mulai banyak belajar di bisnis, manajemen, dan melibatkan diri gue juga kayak banyak voluntary lah, kayak jadi masuk ke berbagai, dari mulai sales gitu kan. Kayak lu bayangin gak sih ya dulu programmer kan malu-malu gitu kan. Terus kayaknya public speaking tuh aduh kayak takut banget gitu kan. Sama. Tapi gue coba lah gitu kan. Terus ternyata not that scary juga gitu kan. Dan ya I think I'm pretty good at it gitu kan. Terus habis itu dengan berjalannya waktu ya dipercaya aja sih sama teman-teman sepir leadershipnya di Agate dan juga dari investor gitu kan. Terus dan gue juga sangat believe dengan missionnya Agate untuk bisa terus-terusan kita give opportunity ke orang-orang Indonesia terutama nih yang punya aspirasi untuk kerja di industri game. Kayak gue. Dulu gue pengen banget, dulu gue belajar Unity, lumayan ekstrim, gue sampai kayak daftar-daftar gitu, tapi gue ngerasa this is the problem gitu, kayak kok gajinya nggak segede itu, benar. Kok nggak apa gitu, tapi itu needs to start. Nah Agate kayak making a movement gitu loh, kayak harus nunjukin bahwa at one point kayak ini karya anak bangsa tuh bisa compete in global level gitu, dan itu yang dilakuin karena ceritanya ex CEO-nya Agate ya kan, ya, kebetulan teman juga ya, kan Arif. Arif Muhammad. Bukan. Salah ya. Arif Widiasa. Nah, basically baru kayak beberapa bulan lalu kan dia jadi chairman, terus angkat tuh jadi CEO. Dan itu salah satu game yang gue gak tahu gue boleh share atau enggak, tapi gonna be a very promising game yang keluar dari Agate, dan Arif jadi CEO-nya gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya namanya doang bisa kok disebut. Oh, namanya doang boleh ya? Jadi udah available public kan. Mereka invest ya. Bener dong, Agate waktu itu invest di pre-production namanya Mythic Protocol. Jadi itu game Web3. Ya. Bener kan? Ya. Dan game Web3 as you know sekarang tuh lagi fase building semua dan lagi dapat funding banyak gitu. Nah, gue gak boleh disclose fundingnya kata Arif. tunggu sampai kayak udah selesai semua. Ya. Gitu. Tapi berarti sekarang lu ditinggalin kerjaan bisa suruh nge-handle 300 orang lebih gitu misalnya. Itu challenge-nya apa sih, kayak gimana cara bisa sampai nge-handle segitu banyak orang di Agate gitu? Terus kerjaan lu apa gitu untuk ngelakuin itu? Sebenarnya dibilang challenging banget kayak ditinggalin terus gimana gitu kan, enggak sih, karena kebetulan si chairman kita ini dia cukup bertanggung jawab gitu kan. Jadinya dia melihat bahwa leadershipnya Agate nggak cuma gue, ini udah cukup solid dan kita udah bisa bagi-bagi responsibility juga gitu kan. Jadi 300 ini nggak semua gue doang yang nge-manage dong, of course ya. Terus kalau kerjaan gue sih beda-beda tergantung musim. Tergantung ya? Tergantung musim. Pokoknya intinya gue taunya sibuk, banyak meeting, susah diajak meeting. Enggak, lebih susah lu lah. Oh masa? Enggak lah, gue gabut kok. Ya, jadi kayak mungkin kalau yang selalu basicnya adalah memastikan kita punya enough funding gitu kan, in the bank gitu kan. Untuk kita bisa ya betul-betul beroperate dengan properly gitu kan. Terus habis itu juga kadang-kadang kita gua gitu kayak explore new business opportunity juga, baik itu kayak projects atau misalnya kayak M&A opportunity gitu kan. Jadi tergantung musim sih, kembali lagi. M&A bagi yang gak tahu tuh merger and acquisition, intinya kita beli perusahaan gitu lah. Betul. Atau beli atau nggak invest perusahaan biar kapabilitas perusahaan tuh lebih kuat gitu. Betul. Jadi itu kerjaan lo lah secara overall lah. Betul. Kayak manage the people, manage the team. Making sure the people also ini juga lah, kayak mereka mungkin fulfilled juga kali ya kerja di Agate ya, kayak misalnya responsibility gue kurang nih gitu kan, jadi udah tambahin. Itu tadi sampai kayak funding penting sih, kantornya 15M. Kantor kita gimana guys? Ini tuh kantor terdakwa jadi kelihatan kayak pas mereka datang, gini gitu kan. Enggak gitu. Itu bikinan dia doang. Gue mau langsung to the point nih. Kayak jadi cewek itu as a CEO gitu. Ada gak sih resistennya pas pertama, kayak ada gak sih kayak dijulitin orang atau kayak kok dia jadi CEO sih apalagi di gaming gitu kayak. Mungkin at least gue gak tahu ya. Mungkin itu ngomongin lu gak public, lu social media juga gak gimana-gimana. Ya benar. Jadi
ya so far karena gue nggak seterkenal lu, jadi gue nggak dengar tuh kayak julid-julidnya. Mungkin ada lah, tapi ya gue nggak tahu lah basically. Mungkin yang kedengeran di gue sih bahkan mereka ya banyaknya amazed lah ya, kayak wow jadi CEO terus perusahaan game gitu kan, kayak what gitu kan. Ya. Lu tau gak, tadi gue tuh sempat Google tau, kayak Google siapa CEO cewek di game industry secara global. Tapi kan kalau Google tuh kayak dia berdasarkan lu Google di mana tuh pasti lihat news di country-nya kan. Nama lu muncul semua. Oh, bagus dong ya. Bagus. Kayak Sheni. Soalnya kayak especially Indonesia gue kayak kepikiran siapa ya cewek CEO di industri game gitu, nggak hampir. Sebenarnya ada, cuma mungkin perusahaannya ya karena masih size-nya kecil, terus habis itu juga mereka fokus bikin gamenya sendiri dan dipublish ke global, jadi mungkin mereka nggak terlalu matters ke bukan nggak terlalu matters, maksudnya nggak terlalu concern untuk bangun awareness lah di Indo at least. Make sense. Yang gue tahu kalau cewek di dunia tech lah, kalau gaming gue nggak tahu ya, itu si CEO-nya AMD. AMD. Oh. Advanced Micro apa? Sebenarnya ada yang benchmark kita yang mirip agaknya bisnisnya tapi di global. Cewek juga? Paling gede tuh yang itu gue sebut nggak ya? Pokoknya ada lah studio game yang awesome. Dia sebelum CEO yang sekarang tuh cewek CEO-nya. Oh ya? Dia ribuan orang bahkan si employee-nya. Jadi ya udah di atas inilah, jauh di atas gua. Bisa nggak sih gara-gara gender? Soalnya gini ya, fun fact-nya 2021 tuh ada report kayak cuma 32%, if I'm not mistaken ya, 20-an bahkan 20%. CEO the managing director tuh cewek, minoritas gitu. Ini terus, Fortune 500 ya? Bukan, ini bukan. Overall. CEO dan manajer itu cuma 20%. Nah, Fortune 500 cuma 33 dari 500 company itu tuh bahkan cewek. Lebih kecil lagi ya. CEO-nya gitu. Apa yang, menurut lo, apa yang bikin fact itu, apa yang bikin gitu? Apakah itu gap emang industrinya, apa nggak fair, apa cewek lebih nggak kompeten? Apa cewek lebih nggak kompeten emang nih? Lo, how do you counter that? Ya, of course kalau ini kan pendapat ya. Kalau pendapat gue sih pasti alasannya bukan karena cewek gak kompeten. Cuman yang gue tahu adalah dari sisi kayak sales funnel gitu loh, funnel ya kayak pipa gitu ya. Pipanya itu tuh memang mungkin ketika fresh grade sama-sama apply first jobber lah gitu kan. Jumlahnya sama nih cewek sama cowok ya mirip lah ya. Tapi begitu cewek tuh kan ya pasti umur mungkin deket-deket 30-an gitu ya, mulai married lah, terus atau enggak ya punya anak lah gitu kan. Mulai tuh mengecil. Sementara kalau cowok ya mereka di-expect untuk selalu kerja kan. Jadi kayak pipanya tuh terus kayak gitu. Tapi kalau cewek yang pipanya mengecil, even jadi manajer pun pasti itu ada conversionnya tuh. Maksudnya conversion ya churn lah ya. Ya mereka beredelan lah gitu. Kayak aduh responsibility-nya nambah, aduh gak mau deh gitu kan. Maunya kerja gini aja gitu kan. Terus jadi mengecil apalagi ujungnya gitu yang jadi director level atau C-level. Atau bahkan CEO gitu. Jadi ya menurut gua itu yang terjadi sih. Statistically speaking ya. Itu actually very good analogy sih. Gue gak pernah mikir dari angle itu lah. Basically kayak memang pas dari awal tuh anggap 50-50 lah, anggap lah gitu. Sebenarnya kayak di paling gedenya tuh ada gitu. Tapi gara-gara stigma masyarakat, kayak di level tertentu pas dia udah mulai mau go profesional, ke manajer dan lain-lain gitu. Banyak cewek karena udah doktrin stigma Indonesia, mendingan jangan. Cuma di Indonesia loh, bahkan di global. US pun, ya jadi US deh ya, dia juga sama, bahkan kayaknya even worse apa ya. Dari sisi leadership, jumlah leaders di board of director deh ini ngomonginnya ya. Kalau nggak salah gue pernah baca bahkan lebih sedikit di US tuh. Oke. What makes you bisa bertahan sampai at the end of the funnel? Berarti lu minoritas banget sih. Minoritas. Iya bener dong. Minoritas dong. Kenapa ya? Mungkin karena gue agak sedikit ngeyel juga gitu. Jadi ya gue cukup orangnya. Ya of course pasti ya apalagi dengan bertambahnya umur lah, nanti gue mau bangun keluarga segala macam, ada lah kayak kepikiran waduh nanti gimana ya gitu kan. Tapi gue mikir kayaknya masih bisa deh gitu, ada caranya lah gitu. Jadi ya bagi tugas sama suami lah misalnya. Jadi ya again karena gue belum ngalamin itu, tapi gue mikir kayaknya masih ada caranya dan ya yang penting guanya mau atau enggak gitu sih. Nah tapi biasanya ya kayak roadblocknya cewek kalau udah mulai ke arah keluarga. Benar. Kayak ada guilty feeling gitu kan. Aduh, situasi lo gimana? Ya tadi gue lagi berpikir, of course gue udah mulai kepikir ke arah sana juga. Cuman ya gue of course diskusi sama suami gue gitu kan. Terus kayak kita ada caranya lah gitu ya. Berarti mungkin at least dianya yang lebih kerja di rumah misalnya gitu kan. Jadi nanti bisa ngurus anak kita nantinya gitu-gitulah. Jadinya
kayaknya pede lah bisa gitu. Yang penting guanya mau atau enggak gitu kan. Oke. Karena cewek tuh banyak juga, menurut gua sih, cewek tuh banyak juga kan kayaknya gak tau lah, dididik dari dulu sampai sekarang cenderung mikir dulu yang, mikirnya tuh panjang gitu. Makanya kan kalau lu sering dengar kayak anak SD tuh, anak cewek tuh udah mikir mau kawin, kayak suka nih misalnya sama temen SD-nya. Cowok mikirnya mau main game apa habis balik. Iya, dia sih gak mikir apa kalau cowok kan. Tapi kalau cewek tuh udah mikirnya jauh. Tiba mau nikah sama si ini gitu ya, temen SD gitu kan. Ya jadi dari kecil sampai ya of course ya sampai sekarang pun udah mikir yang aneh-aneh duluan, overthinking lah gitu. Padahal belum kejadian gitu. Misalnya nanti gue punya anak gimana, atau enggak ada yang nanya misalnya nanti bagi tugas sebagai direktur sama sebagai ibu rumah tangga gimana? Lu udah married belum? Married juga belum gitu. Ya udah nanti aja mikirinnya. Kayak gitu loh. Jadi ya kadang-kadang udah put the ceiling dulu, padahal belum ada gitu sih ceilingnya tuh, kayak gitu sih. Ini sebenarnya sekarang kayak we'll see lah kayak gitu. Kalau gue personally, yes. Okay. Tapi tadi gue, ya of course gue udah siapin gitu kan. Kayaknya masih bisa deh, ada caranya lah. Untuk gue bisa bener-bener kontribusi maksimal di role gue. Juga dengan ya ada responsibility gue di family juga gitu sih. Tapi tadi traits yang lo ngomong ya kayak cewek tuh kayak deep thinker atau kayak panjang lah gitu. Itu menurut lo itu jadi nilai plus apa nilai negatif dibanding kalau banyak cowok yang kayak lebih impulsif gitu misalnya logika gitu. Itu exist gak sih kayak emang cewek sama cowok bedanya kayak gitu atau enggak? Dan itu helps you as a CEO enggak? Menurut gue ya kembali lagi segala traits itu tergantung kita lihatnya dari sisi mana sih. Kalau gue sih ngelihat itu ya sebagai strength karena jadinya leadershipnya Agate pun kita semuanya cowok kecuali gue. Oh ya, jadi gue bisa cukup ya ada uniqueness di situ gitu kan, dan ada strengthnya juga di sini. Ini kalau ini gimana, kalau ini gimana? Ya lebih ada apa ya, mikirin risknya gitu. Jadi menurut gue itu strength sih. Lebih well thought out lah analoginya gitu. Betul. Sekarang Agate udah sampai 300 orang, planning to hire more kan? Planning to hire more. Soalnya yang gue denger sekarang tuh justru karena di orang kira ya kayak the market crash atau kayak the VC crash dan lain-lain itu malah kayak gimana nih bisnisnya. Tapi kenyataannya sekarang lu lagi high demand banget kan? Iya, lagi high demand. Lagi justru project masuk, banyak project yang ada Web3, banyak kan Web3 juga kan? Banyak Web3 juga. Banyak Web3 project masuk mau bikin apa gitu, tapi lu orangnya sekarang udah gak cukup gitu. Iya, kita harus selektif banget malah. Iya, betul. Harus justru nolak project gitu kan? Iya, betul. Nolak atau delay. Nolak atau delay, jangan tolak duitnya ya. Atau jangan sekarang deh gitu, nanti deh gitu kita mulainya ya misalnya gitu. Bisa grow sampai berapa orang tuh Agate nanti plannya? Grow-nya sih sampai ribuan sih bahkan ya. Plannya sampai ribuan? Sampai ribuan, dan bahkan kita pengennya di luar Indonesia juga. Karena kan tadi kita ngelihat demand-nya itu gak cuman di Southeast Asia, Indonesia aja gitu. Tapi ya US mana gitu. Jadi pasti multiple countries sih ke depannya. Ribuan itu kalau gue hitung itu ya gajinya alone aja bisa miliaran, lama-lama puluhan miliar ini. Puluhan miliar. Ini per bulan. Apalagi kalau ngomong masukin orang luar gitu misalnya. Yes, benar. Tapi kan emang stepnya kayak gitu kan. Ya, tadi kan kita ngobrol kayak ditanya, emang Indonesia talenta gamenya bagus gitu misalnya. Emangnya bisa kita bersaing sama market global gitu? Coba sebelum kita bedah lebih dalam, opini lu apa? Kayak kalau ditanya orang kayak emang Indonesia tuh orang ecek-ecek, siapa yang bikin game gitu? Nggak ada game gitu. Dari Indonesia keren. Programmernya gimana gitu misalnya? Ya. Itu gimana? Menurut gua bagusnya tapi dari sisi quality dulu. Dari sisi quantity-nya ini yang kita perlu improve. Maksudnya jadi kayak kalau yang udah senior level nih, gue yakin 100% bisa compete sama global level kayak studio dari tier 1 country lah ya. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari Agate dulu deh, nggak jauh-jauh gitu. Produk-produk kita udah produk dan service kita udah dibeli sama studio luar juga gitu kan, dan mereka happy dengan service kita. Terus lihat dari studio art atau studio game yang lain di Indonesia juga gitu, yang which is ada juga gitu, nggak cuma Agate. Dan mereka juga sama, kayak mereka udah kayak ngerjain buat studio-studio yang gede-gede juga di luar sana. Terus juga banyak talent-talent game dev dari Indonesia yang mereka udah kerja di luar. Karena itu sebenarnya di 10 tahun ke belakang ya nggak ada opportunity aja sih di Indonesia gitu untuk bisa berkarir di industri ini. Kayak mentok lah gitu. Tadi lah lu ngomong kayak gajinya ya segini-gini doang kalau cuma di Indo gitu kan. Ya udah mendingan gue keluar aja, gue udah jago ini gitu. Ya udah akhirnya banyak tuh bertebaran tuh, kayak di Agate kita punya program untuk manggil, kita sebutnya Indonesian Diaspora gitu kan, yang kerja di game industry, dan itu tuh nggak habis-habis tuh si narasumbernya.
Kayak tiap beberapa minggu sekali tuh pasti ada terus dari EA lah, dari mana Square Enix gitu-gitu. Jadi ya which is banyak banget. Jadi gue yakin 100% bisa gitu talent Indonesia. Oh itu make sense sih. Jadi kayak sebenarnya lu bilang kayak gini ya, quality-nya tuh ada, tapi kuantitinya yang nggak ada. Kuantitinya yang ya harus kita tingkatin, karena kalau cuman segini-gini aja ya industri lokalnya ya nggak akan tumbuh segimana juga gitu kan. Benar, soalnya kan kita sempat ini kan, kita bikin pitch deck bareng kan. kita lihat kita lihat market size di Indo ya. Sebenarnya Indo tuh di Southeast Asia tuh gede banget kan. Paling gede kan. Paling gede dan growingnya paling cepat. Tapi local marketnya itu ya maksudnya produsen game lokalnya itu cuma berapa persen? Kemarin gue lupa ya, 2 apa 5 ya? No, not even close. Oh ya? 0,4%. 0,4%. Ya. Dibanding di negara sebelah kan, Vietnam kan salah satu yang menurut gue polusinya lumayan kuat untuk lokalisasi game kan. Betul. Dia market size juga mirip sama China ya. Mirip sama China. Benar. Dia market size-nya nggak lebih gede daripada kita. Tapi porsi dari lokalnya tuh gede. Lebih gede dari kita. Exactly. Unfortunately ya. Nah makanya kayak baru dari sana local talents bisa thrive karena dikasih opportunity buat gedein lokalnya gitu kan. Iya. Terus what's the game with Indonesia sekarang? Menurut lo kayak ini kucing main chicken and egg, kayak tunggu sampai satu apa diakuin baru kayak apa yang harus kita lakuin untuk naikin talent Indo? Interestnya dan naikin market size itu gimana? Kalau dari ini karena gue di Agate, jadi yang bisa gue share mungkin yang di Agate aja ya, kita makanya aktif banget untuk ngadain edukasi baik itu gratis maupun berbayar untuk game dev. Jadi at least ngegedein tadi yang pipa lagi, ngegedein yang pipa early stage-nya dulu deh gitu. Nanti ketika mereka udah akhirnya sampai ke level di mana mereka udah siap kerja, ya mereka bisa diserap sama Agate nih. Makanya Agate-nya pun perlu untuk selalu bisa grow the business supaya kita bisa hire more juga, hire anak-anak ini gitu kan. Nanti kita bisa ribuan. Nah ribuan itu menurut gue udah cukup sizable untuk cukup kayak melihat ini mungkin ngundang kompetitor juga ya. Jadi studio luar untuk buka di sini juga. Nah makin banyak tuh ya memang jadi gak enak juga buat kita karena ya jadi ada kompetitor yang juga gak kalah seksi ya. Udahlah, Agate monopoli lah. Benar. Nah cuman abis itu sih menurut gue ya karena tadi opportunity jadi makin gede gitu. Dan itu sih kalau yang dari Agate kita lakukan ya. Tapi di luar itu pemerintah pun udah mulai nunjukin itikat baik lah gitu. Untuk kayak mulai ada regulasi, mulai ada baru ada sedikit-sedikit baru kayaknya. Omongan kan? Baru bisa dibilang begitulah, belum disahkan lah ya. Tapi kayak ya. Biar kalau game luar masuk ke Indo tuh at least dilokalisasi dulu gitu. Misalnya semacam begitulah gitu kan. Benar. Belum disahkan jadi nggak bisa diomongin. Gitu. Itu yang dilakukan sama Vietnam makanya mereka thriving kan? Iya betul. Vietnam sih kayak ada lebih ekstrim lah ya karena dia langsung ngeblokir gitu kan. Make sense. Tahu Agate berarti ada Agate Academy ya? Apa namanya? Agate Academy, betul. Ya, justru kalau misalkan tertarik untuk kayak masuk ke industri game bisa definitely cek Agate Academy. Check it out ya, karena bisa belajar dari mulai sangat beginner sampai nanti jadi passion gak cuma sekedar passion, nanti bisa sekalian kerja. Bisa nanti making living juga lah gitu. Making living juga harus dong. Passion, main gaming, gue aja sampai sekarang masih main game terus gitu. Ya kan? Bisa lah. Betul. Itu bikin gue lebih produktif. Jadi udah burn out, udah mau itu main game lebih produktif gitu misalnya. Kalau ini sekalian main game, sekalian coding buat game. Benar. Kalau lu jadi advisor. Gitu. Oh itu yang ganteng itu ya katanya? Enggak, gue gak ngomong ya. Oke, Agate under Chinese leadership lah. Let's say Agate under a women CEO leadership. Lu plannya mau bawa ini sampai kemana sih? Kayak sampai ya udah segini gitu misalnya, atau sampai bisa sampai puluhan ribu orang, sampai kayak omsetnya ratusan miliar, sampai punya game sendiri gitu. What's your big plan? Pasti maunya ya tadi kayak inilah limitless lah ya. The possibility is endless gitu. Kenapa? Karena gak cuman si gamenya sendiri, game industrinya masih growing terus gitu kan. Si Web3, Metaverse, ini juga kalau misalnya jadi nih, ternyata kalau sekarang kayaknya lagi ini ya. Sekarang lagi kayak betting lah. Lagi dingin-dingin lah ya. Bakal happen atau enggak tuh kita gak tahu. Benar. Cuma kalau ini, once ini happen, bakal jadi itu makin market major lifestyle banget lah gitu. Kalau sekarang mungkin game bisa dibilang ya semua orang main game yes, tapi yang spending mungkin nggak sebanyak itu ya. Benar. Tapi nantinya itu tuh udah kayak jadi part of our life aja gitu, bangun tidur langsung login ke dalam si gamenya gitu kan, dan lu bisa melakukan banyak aktivitas nggak cuma main gitu. Lu bisa interaksi sama temen lu, ketemu sama nyokap lu, atau misalnya jual beli di situ gitu kan. Jadi
tadi puluhan ribu orang, ratusan miliar gitu, menurut gue bukan impossible sih gitu. Dan itu memang pengennya kita bisa begitu within 5 years mungkin kita bisa jadi salah satu top studio lah ya untuk yang tadi jadi partnernya IP gede yang betul-betul ya tadi diperhitungkan lah di market ini gitu. Even global market lah ya. Global market of course. Itu pasti global market itu definitely. Ya soalnya gitu. Global market especially di metaverse sama di Web3 itu lagi growing banget gitu lagi growing banget ya. Nah paling menurut gue salah satu yang menurut gue gue gak pernah cerita di publik sih kenapa kayak gue actually consider buat jadi diperbolehkan untuk jadi advisor dari Agate. Karena gue growing up itu game itu salah satu pelarian gue. Pelarian dari mana? Pelarian dari gue dibully dulu. Gue kayak gendut ya, kacamata, pulang, pupu game gitu. It's a very big part of my life. Even sampai kerja tuh gue main game terus gitu misalnya. Terus kayak gue inget banget struggle gue waktu itu pas belajar Unity, mau daftar kerja dan lain-lain kayak kok gak segede itu gitu. Waktu itu gue sempat banget kayak yakin banget gue mau contribute di gaming industry di Indonesia. Yakin banget gitu. Tapi waktu itu kayak opportunity-nya stop di mana, saya kira kelupaan gitu misalnya. Nah ngobrol sama kalian ini, pas ngobrol sama lu, ngobrol sama Arif dan lain-lain, I think one of the biggest key point, kalau lu bisa grow Agate jadi kayak global player yang kuat banget, yaitu awareness dan membuka lapangan pekerjaan game industry di Indo. Dan tadi meningkatkan kesejahteraan juga kan? Exactly. Karena motonya Agate live the fun way. Live the fun way gitu kan. Punya duit tapi nggak fun buat apa gitu misalnya kan, betul, gitu kan. Betul. Jadi tapi bukan berarti duitnya nggak penting, tapi ya tadi duitnya penting justru. Penting, tapi ya kalau bisa live the fun way ya fun aja gitu misalnya. Ya hopefully bisa menjadi kenyataan ya. Agate jadi perusahaan sampai targetnya 1.000 orang dulu deh, sampai 2.000 orang, sampai proyeknya masuk-masuk akhirnya nggak ditolak-tolak lagi duitnya gitu kan. Masa proyek masuk ditolak-tolak itu duit loh gitu. Nah itu orang ya. Jadi kalau kalian tertarik masuk ke gaming industry, masuk ke udah namanya gaming industry doang ya, udah gaming industry. Mau itu art, mau itu 3D, mau itu programmer, ada apa lagi? Game designer. Game designer benar. Dan QA, turunannya banyak tester, ya, banyak banget lah gitu. UI gitu. Definitely check Agate out. Soalnya mereka, gue gak mau bilang one of the biggest, karena the biggest basically. The biggest di Indonesia kan. Ya dan plans to go globalnya mantap. Lo ada gak sih kayak CEO's letter from Agate? Karena kan biasanya kan CEO's letter tuh ke karyawan gitu misalnya. Kalau ke publik apa? Wah, gimana missionnya atau kayak apa sih yang lo mau coba achieve di luar dari kalau company cuma cari profit atau gimana gitu? Ya, tadi sebenarnya balik lagi ke yang tadi sih, the mission of Agate itu kenapa nggak bikin IP yang keren banget aja gitu kan? Tapi kenapa kita take the path di mana kita jadi partnernya IP gede gitu? Karena kita kembali lagi missionnya adalah mau buka opportunity segede-gedenya buat orang Indonesia yang punya aspirasi kerja di industri game ya kayak lu gini lah ya yang mungkin masih lebih muda tapi dulu kalau Agate gitu kan. Kantornya udah kayak sekarang, dulu gue udah kerja di Agate loh mungkin sekarang gue udah bener-bener Agate loh jadi kayak game designer atau apa gitu. Iya benar, jadi sebenarnya missionnya sesimpel itu sih, jadinya what kind of game yang kita mau develop, of course pasti yang pengennya yang fun gitu kan, yang benar-benar anak Agate-nya pun benar-benar proud of gitu, jadi nggak cuma sekedar making money aja, proyeknya dibayar gitu, tapi ya gamenya cupu gitu kan ya. Kita maunya juga yang something orang proud gitu. Yes, of course nanti supaya jadi tertarik juga kan, Agate gamenya apa sih gitu, yang dikerjain apa, oh ternyata keren ya gitu, ya jadi pengen ikut gitu kan. Pride-nya matters ya kalau sebagai game. Pride-nya sangat matters benar, gak cuma masalah ya duit penting, tapi juga proud sama pentingnya. Ya gue tahu tuh banyak kok, gue nggak tahu kenapa di game industry itu banyak orang yang kayak passionnya tuh gila banget, gue sampai perfeksionis gitu lah analoginya. Tapi emang itu yang unik dari game industry sih. Benar. Jadi ya tadi bangun opportunity dan juga tadi sih anak-anak yang karena kan super passionate ya di orang-orang yang tadi lah bikin studio sendiri apa segala. Tapi gue pengennya mereka juga bisa sustain the passion gitu. Karena kalau bermodal passion doang dan akhirnya gak bisa kemana-mana gitu kan produknya. Iya makanya nanti susah juga gitu. Gak sustain benar. Gak sustain. Akhirnya ya
kalau kita di joke-nya di industri game tuh jadi fasik katanya. Terus fasik sebetulnya game dev fasik. Jadi udah nggak jadi game dev, buka kios martabak kayak gitu. Oke, ngerti. Ya, jadi ujung-ujungnya kayak gitu ya. Jadi dia akhirnya mungkin quote-unquote melupakan passion-nya lah gitu kan. Nah, gua rasa sih dengan hopefully dengan Agate makin growing tadi dan produknya gamenya makin keren-keren, kita bisa punya banyak orang yang bisa passionate-nya tetap dijaga, tapi juga mereka juga sejahtera lah gitu, making a living lah gitu basically. Semoga missionnya Agate tercapai di Indo. Nanti keluar game-game yang sampai selevel inilah apa yang gue mainin ya, Dota, CS, apalagi ya yang terkenal ya. Ya semoga kita bisa keluarin output itu juga ke depannya lah dari Indo. Betul. Diablo yang lumayan. Iya Diablo, gue habis duit. Gue sayang sama Arif, gue sekarang lebih banyak spendnya daripada Arif. Gila, itu gak make sense. Oke, again, thanks Sheni. Semoga Agate under the new leadership yang baru fresh 2-3 bulan. 3 bulan, 4 bulan lah. 4 bulan bisa take the company to new heights. Sekarang 300 orang. Semoga nanti by the end of the year udah nambah biar proyeknya gak ditolak-tolak. Ini gue denger lagi fundraising nih. Lagi nyari duit biar bisa go global. Biar lebih cepat go globalnya. Hopefully kita bisa, lu bisa achieve itu dan gue bisa membantu menjadi bagian dalam visi itu. Pasti, gue yakin bisa. Oke, aman ya? Oke, sip. Alright guys, that's it for Sheni. I guess I'll see you guys in the next podcast. Bye-bye.